Lalu kenapa kemudian Jogja dan Jakarta Pusat yang itu kan ramai banget gitu ya? Kok bisa jadi kesepian? Mirip lingkaran setan. Jadi pertama kesepian, lari ke medsos. Tapi medsos itu menambah comparison dan sebagainya, menambah rasa sepi gitu aja. Jadi makin Makin kayak asing, spiral. Downward spiral ya. Oh, Sementara oke. scrolling bikin brain rot. Nah, tambah. Dampaknya apa sih ke negara ketika misalkan angka kesepian itu tinggi? Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Harian Kompas di Balik Berita. Kali ini kita akan ngobrolin soal kesepian. Ini menjadi isu yang menarik karena ada beberapa kota yang mungkin teman-teman atau sahabat Kompas tidak menduga. Oh, ternyata di sini malah potensi kesepian tinggi, yaitu Jogja dan Jakarta Pusat. Nah, sudah hadir di sini dua peneliti yang juga wartawan, Mas Satrio dan Mbak Ratna dari Jurnalisme Data dan Investigasi. Seperti biasa saya tetap ditemani oleh Jeng Sari. Jadi Mas Satrio dan Mbak Ratna, semoga tidak sedang kesepian. Semoga. Nah, ini menarik sebenarnya, kenapa penelitian ini menjadi perlu. Lalu kenapa kemudian Jogja dan Jakarta Pusat yang itu kan ramai banget gitu ya, kok bisa jadi kesepian. Nah, Mbak Ratna mungkin bisa jelasin kenapa kemudian ketemunya Jogja sama Jakarta Pusat. Ini kan dua kota yang rame gitu ya secara sekilas kita lihat. Ya, ini memang agak mengagetkan ya hasilnya. Karena selama ini kan Jogja orangnya ramah-ramah dan sebagainya, Jakarta juga penuh dengan keramaian gitu ya. Nah, tapi kita coba lihat dari beberapa indikator yang memang dari WHO, ini loh indikator-indikator ini yang mempengaruhi kesepian. Salah satunya demografi, struktur sosialnya seperti apa. Kemudian intimacy, orang hidup sendiri, LDM, long distance marriage. Oh, nikah tapi jauh-jauhan ya. Kemudian jumlah tenaga kesehatan mental, psikiater, psikolog, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jumlah fasilitas prasarana ataupun infrastruktur yang bisa menghibur dan menyebabkan orang itu berrelasi sosial. Jumlah bioskop, jumlah taman, jumlah olahraga. Nah, itu kan sebenarnya mendorong orang untuk berrelasi. Kemudian kami hitung, kami olah, kemudian kami bobotkan. Hasilnya ternyata Jogja dan Jakarta Pusat. Tapi memang itu ada keterbatasan ya, Mas. Kota-kota yang kita sebut itu Kita memang tidak semua melihat, ya. satu kita memang fokus ke 30 kota yang penduduknya lebih dari 100.000 jiwa dan kepadatannya lebih dari 4.500 orang per kilometer persegi. Jadi yang memang 30 kota itu kota-kota yang besar lah, yang memang padat, yang sebetulnya kesannya rame gitu memang. Tapi terjadi kesepian di situ kan memang uniknya di situ macam itu. Berarti yang diukur itu parameternya infrastruktur ya? Infrastruktur dan struktur sosial, Struktur struktur demografi. Ya. Jadi bukan misalkan orang ditanyai. Nah, yang menarik itu dari indeks kerentanan kota terhadap kesepian itu, kita juga kerjasama sama teman-teman Litbang itu untuk bikin polling cecek pendapat. Oh, oke. 500 lebih orang di 38 provinsi ditanyain sesuai mirip yang UCLA itu ya, standar untuk nanyain kesepian. Ternyata provinsi Yogyakarta juga paling tinggi orang yang merasa kesepiannya. Oh, jadi selaras dong Betul, ya? iya. Secara Dua penelitian infrastruktur yang berbeda, tapi hasilnya ternyata tetap sama. Bagus ya berarti parameter alat Betul, ukurnya iya, tuh ya? betul, iya, maka dari itu. Mengukur kita juga kaget sendiri. Kok begini? Sama Jogja nih yang tinggi nih. Tapi satunya provinsi, satunya kota. Iya, betul ya. Nah, ini kalau misalnya tadi dibilang Jogja sama Jakarta, ini kan juga secara demografi juga Kesannya beda. variasi, kesannya beda kan. Lalu siapa yang paling rentan kesepian ini sebenarnya? Nah, kalau dari kalau dari penelitian WHO ya, yang memang skala global dan baru aja rilis akhir Juni kemarin, itu ternyata kalau laki-laki itu adalah yang berusia produktif 18 sampai 29 tahun. Karena memang mereka dituntut untuk stigma harus cari uang, bekerja. harus sukses, Hustle ya. Tulang Nah, itu. punggung. Dan perantau ini yang paling sering terkena karena modal sosialnya ditinggal di kampung, dia tinggal sendiri, harus sukses, belum lagi medsos ya. Di umur sekian bisa dapat Komparasi, ini itu flexing. lah, seperti itu. Nah, kalau perempuan ternyata remaja.
Ini ada remaja umur berapa, Mas? 13 sampai Oh, iya. 17 atau 19? 30 sampai 17. Itu rentan kesepian. Rentan kalau Itu yang perempuan. ya paling serem juga dari data yang kita ulik ya. Di tahun WHO dan Kementerian Kesehatan itu tahun 2007 pernah bikin penelitian. Kayak ke respondennya itu SMP, usia SMP 13 sampai 15. Ditanyain kayak pertanyaannya macam-macam ya, kayak dari macam sering sikat gigi nggak, macam-macam, terus cuci tangan, sampai pertanyaan apa kamu sering merasa kesepian, apa kamu punya teman dekat gitu. Nah, hampir setiap 8 tahun itu ada penelitiannya. Jadi 2007, 2015, 2023. Oke. Nah, di tahun 2007 itu misalnya nih, remaja perempuan yang merasa kesepian itu 10%. Di tahun 2007. Di tahun 2023 itu 24%. Oh, jauh banget. Lonjaknya. Apa yang terjadi ya sebenarnya? Nah, kalau tadi akhirnya kita ngobrol sama beberapa psikolog, psikiater, sosiolog, kalau kita ngeliat di antara 2007 sampai 2023, pasti yang perubahan yang paling terasa di kita kan media sosial ya, gadget ya. Iya, oke. Oh, I see. iPhone Iya, 2007, misalnya, terus Facebook mulai banyak digunakan, misalnya Iya, kita iya. 2009 gitu 2009 misalnya. Facebook mulai masuk ya. Semacam itu, terus Instagram tahun 2013, misalnya tahun 2012, 2013. Twitter. Efeknya sekarang gitu. Jadi memang, misalnya 13-15, usia itu, saya itu tahun 2007 usia semacam itu. Tapi Anda kan cowok. Betul ya, di bagian laki-laki juga. Di bagian laki-laki juga meningkat juga. Nah, itu misalnya dibandingkan tahun sekarang gitu kan, anak sekarang Instagram itu kan setiap hari. Iya, betul. Ini dugaan, asumsi atau ada Ada penelitian basis yang datanya proven? ya. Dari pakar sih. Dari pakar Dari untuk pakar pembacaan ya. datanya, Iya, karena kan pembacaannya hanya bisa gitu, melihat ya. hasilnya kan ya, hasil melihat Karena dampaknya beliau doang. yang memang mensurvei ya, Betul, ya. jadi perwakilan WHO ya Ya. untuk mengambil data itu. Dan kemudian kalau perempuan, anak-anak remaja perempuan ini punya tekanan yang berbeda dengan Lebih besar. laki-laki. Soal hormonal termasuk Oke, PMS karena dan mulai sebagainya. usia remaja, Kemudian, betul. body image. Jadi tekanan untuk menjadi lebih Sempurna. Glowing, sempurna, lebih cantik. Nah, cantik. itu media sosial Media lagi sosial. ujungnya. Seperti itu sih. Oke. Iya, Nah, iya, iya. dengan kata lain bahwa media sosial itu membuat mereka semakin teralienasi gitu. Betul. Salah satunya itu. Itu agak lucu ya, paradoks. Karena kan mereka menjadi terhubung dengan banyak orang di media sosial, gaduh, tapi dalam kehidupan nyatanya malah justru Mungkin itu juga tercerabut ya. poin yang menarik itu bahwa salah satu narasumber yang kita wawancarain itu, dan memang anak muda gitu, sosial media itu membuat teman itu lebih mudah gonta-ganti gitu. Mudah cari tapi mudah hilang. Oke. Betul. Misalnya kalau mungkin zaman kita misalnya, kalau misalnya punya teman ya kita, istilahnya kita eman-eman lah. Dirawat. Teman kita ya ini aja gitu, susah cari kenalan ya cuma teman kantor, teman rumah Kedalaman gitu. hubungannya ya. Ya itu yang ternyata menyebabkan kesepian di masa sekarang tuh lebih mudah terjadi gitu. Tidak ada emotional investment yang lebih besar gitu. Oh, I see. Jadi follower banyak, misalnya teman banyak juga Betul. kayak semu aja gitu ya. Betul. Ilusi. Ilusi. Dan mirip lingkaran setan. Jadi pertama kesepian, lari ke medsos. Tapi medsos itu menambah comparison dan sebagainya, nambah rasa sepi gitu aja. Jadi makin kayak asing spiral. gitu. Downward Iya, spiral iya. ya. Oh, Sementara oke. scrolling bikin brain rot. Nah, tambah. Udah kesepian brain rot. Aduh, bener-bener dah. Udah kesepian, Kalau otaknya ini nggak kembang. makanya kalau usia tua gimana ya? Kayak yang lansia kan, apalagi kalau mereka udah mengalami emptiness ya. Jadi anak-anak udah semuanya udah lepas kayak gitu. Apakah mereka juga kena? Nah, konsep kesepian itu sebenarnya berawal dari emptiness kalau menurut salah satu pakar yang kita wawancara. Jadi sebelum loneliness ini menjadi awareness dan terbukti menyebabkan kematian 871.000 orang per jiwa di dunia per tahun. Nah, ini mereka asalnya dari emptiness di kalangan lansia. Tetapi penelitian lebih lanjut setelah diikuti ternyata baik cowok ataupun cewek itu tingkat kesepian itu menurun seiring usia, termasuk lansia. Oh gitu malah. Lebih berterima ya mungkin. Mungkin, tetapi memang di salah satu indeks kita masukkan ya, Iya, betul. jumlah lansia, angka harapan hidup dengan asumsi kalau angka harapan hidup panjang harusnya nggak kesepian dong ya, karena ada Temennya, spouse-nya ya, atau ya. ada temennya dan sebagainya. Oke. Itu apakah semakin bertambah usia berarti semakin bertambah jumlah teman, ataukah semakin dalam hubungan dengan beberapa teman yang sedikit itu? Mungkin yang masuk akal yang Bisa paling masuk semakin akal. dalam itu ya. Sedikit tapi dalam ya. Betul.
Karena memang tadi ya, mungkin kalau di bagian laki-laki ketika usia produktif memang susah menjalin hubungan yang erat gitu. Semua teralienasi oleh pekerjaan ini. Ini sangat Karl Marx ini. Sangat kamat. Teralienasi oleh pekerjaan dan sebagai bagian dari rantai produksi. Jadi Nah, produksi itu ya. makanya itu, jadinya ketika selesai pensiun begitu, mereka mungkin malah semakin jadi bisa, yuk kita touring yuk, gitu kan bisa. Menikmati hidup. Berarti penyebabnya kapitalisme. Betul, bisa ditangkap polisi. Tapi menguntungkan kapitalisme bisa masuk penjara. Tapi nanti dia polisi. Dia polisi. Bikin kesepian ternyata kapitalisme. Tapi mungkin kalau hidup sendiri memang nggak masalah mungkin ya zaman ini, karena yang negara-negara yang individual pun Nah, tingkat itu. kesepiannya lebih rendah. Malah lebih rendah. Ini Ini aneh menarik nih. nih. Coba Mbak Ratna jelasin lebih detail tuh dibandingkan antara negara-negara yang individual dengan negara-negara yang guyup seperti Indonesia yang sangat komunal katanya. Potret globalnya kan ada ya datanya, Iya, potret betul, betul. globalnya. Jadi kalau dari penelitian WHO ini lumayan banget dan cover all side, jadi semua gender, kemudian Kelas usia, kelas ekonomi itu semua sudah dirangkum dengan bagus. Nah kemudian yang paling penting adalah mereka menjelaskan bahwa negara-negara dengan budaya kolektif yang tinggi seperti Afrika, kemudian Asia Tenggara itu ternyata lebih tinggi daripada Lebih tinggi tingkat kesepian, kesepiannya di Amerika dan paling rendah di Eropa. Paling rendah malah di Eropa. Rata-rata global berapa sekarang? 16%. 16%. Sedangkan kalau misalnya Indonesia. Afrika itu 24. Indonesia itu Kita di hitungannya 19%. 20% ya. 19-20 ya. Betul. Malah lebih tinggi daripada rata-rata global. Di Eropa? Di Eropa 10. Wih. Cuma 10 dari rata-rata yang tadi. Betul ya. Rendah banget. Amerika yang kayaknya begitu 13. Cuman 13. Itu artinya apa angka itu? Misalnya Indonesia tadi berapa? 19. 9% dari 19. 20% ya. Satu dari lima orang Kesepian. mengaku merasa kesepian selama setahun terakhir kalau nggak salah ya. Jadi jumlah orang atau proporsi orang yang kesepian di negara kita dan juga Asia Tenggara ataupun negara-negara yang terkenal dengan keguyupan Komunal. Nah, itu tadi. itu ternyata Dibanding jauh lebih negara ya, yang individualistik ya. betul, mereka lebih nggak kesepian karena kesepian di sini adalah subjektif, yaitu rasa perbedaan antara ekspektasi dia dengan realisasi tentang berkoneksi dengan orang. Oh. Jadi sangat subjektif. ada keinginan misalnya aku tuh sebenarnya sama dia pengen lebih lama ngobrol gitu. bisa. Pengen lebih dianggap, nggak cuma say Ya hello. benar, tapi ternyata enggak. Nah itu Salah satu juga yang misalnya di budaya kolektif itu misalnya adalah norma untuk misalnya di Indonesia paling kerasa sih misalnya kita lagi misalnya ngetik sendiri gitu terus ayo jangan sendiri dong sini dong gitu misalnya. Padahal sebelum pengennya emang pengen ngetik sendiri nih. Oke. Iya. Jangan sendiri nanti kamu kesepian ya. Nah, Enggak juga. ternyata disebut sama WHO itu stigma terhadap sendiri dan itu tuh malah membuat orang jadi malu untuk ngomong dan merasa teralienasi gitu. Akhirnya itu yang malah memperburuk kondisi kesepian atau jadi nggak match sama teman kantor gitu. Ada hubungannya nggak ya sama di negara-negara komunal itu individu itu tidak bisa menjadi orang yang otentik, menjadi benar-benar diri sendiri, Ada sehingga dia merasa harus sesuai dengan standar ekspektasi komunalisme. norma bahwa tekanan norma yang lebih besar, norma sosial yang lebih berat di negara kolektivistik itu memang disebut sama WHO sebagai salah satu pemicu. pemicu dan kesepiannya. didukung sama sosiolog dari Jogja waktu itu kita wawancara. Rasa Oh, segan. Kalau berani, kewo, dia itu nggak kan berani nggak ngomong. Jadi Oh iya, Jogja akhirnya cocok. nggak cocok. Itu stigma yang selama ini orang Jawa ya. Stigma yang menempel pada orang Jawa pakai wo, nggak berani ngomong apa itu adanya. ternyata Hormat sama orang tua. Nah, Iya. Sama Iya, orang tua. nggak bisa jadi diri sendiri kan? Artinya nggak bisa jadi diri yang otentik. Menarik ya. Ini tidak bermaksud rasis, tetapi stigma itu ternyata didukung oleh penelitian ya. iya, dan tingkat global pun seperti itu. Yang Nggak cuma India di- itu juga tinggi kan kesepiannya. Aneh loh, padahal kan komunal banget kayak kita. Nah, balik soal yang tadi itu bahwa ada kesenjangan antara harapan tentang hubungan dengan kenyataan. Itu apakah juga terjadi misalnya ada temen nih dekat, terus nyaman, terus dia bilang, aku seneng kamu, terus ditolak gitu. Apakah itu juga berimbas kepada kesepian itu? Bisa jadi karena kehilangan pasangan itu bisa Oh. salah satu sumber dari kesepian. Kehilangan pasangan. Kalau sudah berpasangan Nah, boleh. kalau sudah berpasangan. Kalau belum
Gimana ya? Ini dampak belum diomongin nih. Nah, Tadi iya. kan 800-an ribu, 800.000 ya. Iya, 800.000. itu yang mati per tahun. Nah itu apa rata-rata manifestnya ke kesehatan fisik? Cukup banyak ternyata kesepian itu ya, nggak terus sepi terus di pojok gitu. Ternyata berdampak banyak. Paling nggak yang sudah kita cek sendiri ya, itu adalah berdampak pada diabetes karena ngemil, diabetes. manis-manis dan itu lumayan tinggi ya. martabak nih. Dengan martabak, kesepian dan biasanya orang overweight dan lalu bla bla bla. Obesitas. Nah iya, obesitas dan terusannya stroke, jantung, hipertensi, dan juga untuk penyakit mentalnya depresi, keinginan bunuh diri itu termasuk tinggi seperti itu. Sebenarnya dari sisi kuliner bagus ya. Bagus. Mengembangkan UMKM. Betul. Nah itu Tapi dari salah sisi- satu bisnis yang bisa tumbuh dari kesepian. Hari ini yang terpilih. Hari ini yang terpilih. Oh, jadi orang kesepian tuh Oh dorongannya pengen gitu banyak. ya. Pelihara binatang, tourism, Betul. kuliner, Terus wellness. kemudian jasa wellness layanan industry. curhat. Nah itu adalah Oke. peluang yang tumbuh dari kesepian. Jasa food call. Oke. Tapi begini, apakah jasa-jasa itu taruhlah tumbuh gitu? Itu kemudian mengurangi kesepian itu sendiri atau justru Pelarian. menambah Hanya menambah tingkat eskapisme kesepian aja. itu, hanya pelarian aja. Memang salah satu yang paling diharapkan untuk bisa mengurangi spend itu memang hubungan autentik antar orang ya sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya memang kemarin tuh kami sempat wawancara tuh ada salah satu yang jasa curhat, jadi bukan level klinis kayak psikolog gitu enggak ya. Satu memang jasa curhat untuk ngobrolin masalah gitu. Satu semacam memberikan mungkin ilusi lah. Dia bisa menawarkan online dating via chat gitu. Ditelepon atau ditelepon sampai ketiduran ketika sleep malam. call Sleep gitu call. ya. Sleep call. Semacam itu. Nah, itu memang mungkin bisa apa ya? Melawan yang gejala secara sementara ya. Tapi mungkin tidak bisa untuk In the long term kayaknya harus tetap relasi beneran ya antara Oke, manusia. Oke. Jadi jangan yang semu-semu itu tadi ya, tapi harus cari yang real gitu Tapi ya. ekonomi muter jadinya ya gara-gara kesepian. Anyway kan kuliner, tourism sama apa tadi? Jasa kesehatan pasti, Kesehatan. kemudian yang pet peliharaan. Pemelihara Pantesan ya. itu. Pet di mana-mana sekarang. Iya. Kalau waktu COVID naik banget ya. Makanya bahkan pet itu mereka tidak mau dibilang sebagai pet, tapi Ya, itu anak. udah lebih dari Keluarga. anak atau lebih dari teman Majikan, gitu. majikan. Bahkan ada yang belum majikan. Kalau kita kucing majikannya, iya. betul iya. Pauren ya. Parent. Oh iya, parent pakai nyebutnya paw. Pauren. Oh, poweren. Oke. Jadi Meomi. Aduh, ya betul. Ada fakta lain nggak yang apa ya? Yang shocking ya. yang shocking. Yang menarik lah dari jadi- temuan ini. Kesepian itu ternyata lebih menekan orang-orang yang kelas bawah. Betul. Tahu nggak kenapa? Karena nggak bisa punya uang untuk membeli hiburan. Oh. Itu ternyata. Membeli akses Waduh, terhadap Aduh. sosial begitu misalnya. Udah miskin, kesepian. Nah, itu yang Kamu miskin bersatulah itu kalau kata betul. Karmak tadi. Mari kita Apa dampaknya jadi sound horror gitu? Iya, bisa yang jadi. kemudian kayak ini ya, kayak Mereka nyari orang yang gratisan. gila kalau tapi lah, akhirnya terbukti yang misalnya yang kelompok dari ekonomi bawah itu akhirnya larinya jadi ke medsos misalnya yang paling mudah kan paling murah. Jadi malah apa ya tidak otentik itu tadi akhirnya nggak seperti orang yang misalnya yang kaya ya. Yang kaya Aduh, biasa pengen nongkrong kalau hobi bisa ya. pedal gitu misalnya. Pedal mahal ya. Betul. Nah gitu. jadi orang kaya itu relatif lebih tertolong daripada orang miskin yang Betul. kesepian. Karena punya pendapatan lebih yang bisa dialokasikan untuk membeli hiburan. Ya beli teman aja bisa ya. Betul. Beli teman. Itu termasuk jasa apa namanya nyewa pacar gitu-gitu tuh ya, telepon, Itu sleep kan juga call. berbayar ya. Betul ya. Berbayar kan. Beli teman, neraktir teman. Betul. Itu kan maintenance ya. Maintenance ya. Jasa. Investasi. Iya. Sorry, ini kan soal daya jangkau secara ekonomi ya. Sebenarnya berapa sih jasa kayak misalnya aku pengen curhat tolong dengerin gitu. Oke, itu antara yang kemarin yang kami wawancara itu 150.000 sampai 350.000 per sesi. Sesi itu berapa ya kira? Berapa lama? Sejam sampai 90 menit lah. Lumayan Satu sejam, 1,5 jam ya. 100 berapa? 100. 150.000 sampai 350.000. Itu kalau kuli bangunan itu setara dengan upah seharian. Jadi dia kerja dari pagi sampai sore mau ngapain biar nanti malam ada yang dengerin. ini bener ya kalau orang miskin itu juga susah. Itu puasa loh. Dia Nggak kerja. beli makan ya. Nggak makan ya.
Ada ini nggak ya, maksudnya gejala juga tingkat orang untuk curhat di chat GPT itu kan sekarang lagi banyak dibicarakan tuh. Dianggap oleh para usahawan jasa curhat ini, mereka melihat ChatGPT sebagai ancaman bagi Oke, mendisrupsi. Betul ya. Cuma memang mereka tidak, kayaknya untuk yang ngobrol santai-santai mungkin bisa ya. Apalagi ChatGPT bisa kayak voice mode kan, bisa jadi kayak ngobrol beneran. Tapi untuk misalnya yang beneran konsultasi, apa yang memberitahu, soalnya gini, ChatGPT itu seringnya itu selalu menjadi enabler kita ya, enabler kita untuk segala macam, mau baik mau buruk dia kan selalu mendukung kita ya kan. Nah sedangkan kadang-kadang kalau konsultasi, apalagi ke psikolog yang beneran ya kan, kita bisa ditegur, di challenge ya. Iya. Nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT. Ya mungkin tinggal ngasih prompt-nya sebetulnya kali ya. Kalau misalnya aku jelek, tolong dong challenge aku. Nggak bisa. Karena ChatGPT nggak punya motif selain melayani kan. Iya betul. Tergantung prompt-nya. Tergantung prompt-nya juga sebetulnya. Oke. Nah itu tadi sudah kita ngomong kota-kota yang sepi ya, Sari ya. Sekarang kota-kota yang taruhlah indeksnya rendah untuk kesepian. Di situ kan disebut ada Depok, Tangerang Selatan. Yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari Jakarta Pusat. Apakah orang Jakarta Pusat perlu pindah ke Tangsel? Pajaknya gede ya. Nah, itu gimana ceritanya? Padahal orangnya bisa berteman itu juga. memang yang menarik itu kan di salah satu indeks kita itu yang paling banyak punya bobot lumayan besar itu adalah struktur demografi gitu. One person household, tinggal sendiri. Terus misalnya pengangguran semacam itu. Nah di wilayah pendukung tadi itu penyangga Tangsel, Depok itu yang pindah ke situ kebanyakan pasti berkeluarga gitu, keluarga muda gitu. Iya. Beda sama yang misalnya di Jakarta Pusat, mungkin masih merintis, masih lajang, masih tinggal sendiri, masih tinggal di kos-kosan gitu. Sedangkan kalau di Depok, Tangsel pasti biasanya udah berkeluarga gitu. Dan secara data memang, karena kita menggunakan data itu, jumlah keluarga itu jauh lebih banyak di Tangsel, Depok ketimbang di Jakarta Pusat. Oh, unit sosial terkecilnya tuh dia masih Keluarga, kuat gitu. ya. Betul. Jadi kalau keluarga muda kan masih sibuk ya. Me time aja nggak bisa kan ngurus anak segala macam, jadi Masih ramai ya. capek. Udah nggak mungkin kesepian. Ngurus karir, ngurus Padahal tadi itu disebut bahwa yang usia produktif itu cenderung kesepian karena tekanan ekonominya dan bebannya tinggi. Tapi untuk orang-orang yang profilnya demikian, tinggal di Depok dan tinggal di Tangsel, tidak mengalami itu. berkeluarga. Karena Dan berkeluarga. nggak LDM biasanya. Oh, Distance betul, marriage. betul. Karena intimacy ini penting banget untuk kesepian ya, untuk pengaruh apakah dia kesepian apa enggak. Makanya bener banget ya, ada bapak-bapak pulang kerja gitu, lihat anaknya langsung, ya pulang tuh, kayak capeknya hilang gitu. Seperti itukah potret orang yang tidak kesepian itu? Bisa jadi ya, karena relasinya real kan sama anaknya atau yang lain. Dampaknya apa sih ke negara ketika misalkan angka kesepian itu tinggi? Nah ini yang juga seru banget ya, karena kita ternyata menemukan orang yang kesepian itu cenderung absennya banyak, istirahatnya banyak, mengambil waktu tidak kerja itu banyak. Pertama karena penyakit-penyakit yang tadi berkorelasi, dan ada penelitian di Amerika kalau orang kesepian dia akan nambah 5,7 hari per tahun hanya untuk healing. Oh, I see. Jadi produktivitasnya juga Nah, kemudian produktivitasnya hilang. Tapi ini angka yang kita perlihatkan di koran, di Kompas itu hanya terbatas karena ketidakhadiran. Sebenarnya angkanya bisa jauh lebih besar karena misalnya biaya BPJS yang dipakai, lalu bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu sih. Ada Dan itu estimasi ratusan angka? triliun, 625 triliun, atau itu kalau kita kalikan ya, kalau kita setarakan itu 2 kali angka pengetatan atau efisiensi anggaran 2025. Waduh, gede juga anggarannya ya. Kalau kita mengatasi kesepian, kita nggak perlu efisiensi. Gitu, menarik nih Ini kan simulasi datanya. Iya, di dunia itu ada hampir 8 miliar orang ya. Betul. Kadang itu secara logika sederhana kok bisa ada orang kesepian gitu ya. Tapi ternyata tidak sesimpel itu ya. Karena banyaknya orang juga tidak menjamin bahwa kita tidak kesepian. Konteksnya tuh adalah itu tadi ya, intimacy, dipahami ya lebih. Jadi mau seramai apapun lingkungan kita, lebih tragis lagi sebenarnya kesepian di tengah keramaian kan. Nah, benar. Nah, sebagai orang-orang, kalian nggak kesepian kan? Sebagai orang-orang yang tidak kesepian, bagaimana cara kita menolong atau mendeteksi orang teman-teman kita misalnya
sehingga dia tidak lagi kesepian? Ya pertama kita harus peka karena orang kesepian tuh ada yang kelihatan kalau dia sendirian, nah itu mungkin dia kesepian jelas ya. Kedua yang tadi dikatakan dia punya banyak teman tapi sebenarnya rasanya kesepian. Itu harus kita tanyakan dan kemudian yang penting adalah tidak mengambil kendali. Nah, itu gimana? Itu model pertanyaannya gimana? Harus nanya, kamu pengen aku dengerin nggak? Atau kamu butuh cerita nggak? Dan jangan mundur ketika dia bilang tidak. Mungkin pertama I'm fine, it's okay, saya nggak apa-apa kok. Nah kalau kayak gitu ya udah tetap oke, aku senang kamu baik-baik aja. Tetapi kalau kamu perlu apapun, aku siap mendengarkan. Jadi dia memutuskan ya. Itu adalah nasihat dari cara dari Ketua Pokja Mental Health, Dr. Hervita itu. Seperti itu. Jadi yang penting kita harus peka, tapi kendali tetap di teman-teman kita yang kesepian. Dan satu hal yang pesan beliau, yang kesepian itu harus reach out. Kebalik nggak ya? Reach out dan outreach. Outreach. Jadi yang di luar itu harus outreach orang yang kesepian, sementara orang yang kesepian harus reach out pertolongan. Ketika memang tidak memungkinkan atau udah nggak bisa lagi, cari pertolongan profesional. Psikolog, psikiater, apalagi sekarang psikolog itu sudah ada di puskesmas. Jadi kalau stigma, aku mau ke psikiater atau rumah sakit jiwa kan langsung tangga kita malu. Itu kan kelemahan Indonesia. Nah betul, stigma lagi-lagi. Jadi kalau kita kesepian, aku mau ke puskesmas, cuman flu ini. Jadi nggak malu. Cek tensi kayaknya tuh. Nah itu kan tadi dari pihak luar orang yang nggak kesepian. Nah dari dalam, ini kan sering juga dibilang ini self diagnose kan nggak bagus juga. Tapi bagaimana dia bisa mendeteksi diri bahwa ternyata menurut Mbak Ratna itu aku kayak kesepian deh. Nah, untuk memunculkan kesadaran itu sehingga dia bisa merich orang lain, menggapai orang lain itu gimana? Biasanya sebenarnya kalau semua orang tuh pernah kesepian ya, kalau saya pikir ya. Tetapi kalau udah mulai keseringan, terus mulai mengganggu produktivitas kegiatan kita, nah itu hubungan sosial ya udah mulai menarik diri, kayak gitu-gitu. Nah itu kayaknya harus was-was. Yang pertama nggak usah langsung ke profesional, tapi paling nggak membangun relasi lagi dengan sekitar, komunitas, hobi. Bahkan ikut les apa nggak apa-apa, yang penting ketemu orang. Sih. Bukan lari ke travel fair ya? Nah itu juga bisa. Open trip loh, ketemu orang. Iya, atau masuk di kita bikin gitu kesepian center semacam itu. Malah ketahuan jadinya ntar kesepian. Anggotanya adalah para orang-orang kesepian. Kalau perusahaan juga sebenarnya bisa loh kontribusi. Betul. Kontribusi. Gimana? Jadwal kerja yang fleksibel seperti itu. Dan salah satu cerita dari narasumber kami, kalau di Singapura pimpinan perusahaan itu harus punya sertifikasi kayak lolos kursus kesehatan mental. Jadi sebenarnya kalau dia sehat mentalnya pasti bawahannya sehat. Gitu. Jadi harus punya sertifikasi sebelum jadi CEO. Kenapa jadi CEO? Kenapa hanya orang-orang di perusahaan? Pemerintahan apa enggak juga? Mungkin ya. Agak susah. Iya. Bagus ya, jadi jangan sampai punya pemimpin yang toksik gitu ya, bos yang toksik, bikin nanti rusak mental bisa anak buah. Lebih ngelit anak buahnya dan bertumbuh dengan lebih dewasa bagus, ya. Nggak cuman ayo kerja, tapi gimana membuat situasinya lebih enak. Nah, kesehatan mental itu kan tidak fix dan tidak rigid ya. Artinya dalam waktu tertentu bisa berubah. Nah, sertifikat tadi itu yang di Singapura berapa bulan atau berapa tahun sekali harus disertifikasi ulang? Saya kurang paham ya. Tapi yang jelas katanya gini, begitu dia udah kursus nih, dia harus semacam melakukan kerja praktek dulu ke anak buahnya. Pak, simulasi? Mungkin ya, tapi belum cerita lebih dalam sih soal itu. Tapi itu jadi menarik sih. Kompetensinya nggak cuma sekedar kompetensi mendatangkan uang untuk perusahaan ya, tapi juga harus punya kompetensi hal-hal yang urusannya intangible kayak gitu. Wow. Ngomongin kesepian aja jadi rame gini ya. Kesepian jadi rame. Oke, sahabat Kompas, itu tadi semoga sahabat Kompas yang nonton acara ini tidak sedang dalam kesepian, karena yaitu kita sedang rame-rame di sini. Dan kalaupun merasa kayaknya ada tanda-tanda yang sesuai dibilang Mbak Ratna tadi, coba cari teman-teman, ngajak ngobrol, ngopi, pahami diri. Kok saya jadi kayak motivator gitu. Oke, itu dulu sahabat Kompas, sampai ketemu di Balik Berita edisi berikutnya. Dah.